Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan yang kaya akan budaya dan sejarah, memiliki nama yang sudah dikenal luas di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda bahwa nama Indonesia tidak berasal dari bahasa daerah di Nusantara, melainkan diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Jerman? Perjalanan sejarah nama Indonesia ternyata sangat unik dan penuh dengan perdebatan panjang sebelum akhirnya diresmikan sebagai identitas bangsa. Nama awal, Hindia Belanda. Sebelum nama Indonesia digunakan, wilayah kepulauan ini lebih sering disebut Hindia Belanda, Nederlands Hindi, oleh pemerintah kolonial Belanda. Nama ini mengacu pada letak geografis Nusantara yang berada di timur India dan dikuasai oleh Belanda. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran nasionalisme, muncul keinginan untuk memiliki nama yang lebih mencerminkan identitas bangsa sendiri. Kemunculan istilah Indonesia. Pada tahun 1850, seorang etnolog Inggris bernama George Windsor Earle pertama kali mengusulkan istilah Indonesians dan Malayunesians untuk menyebut penduduk kepulauan Nusantara. Dari kedua istilah itu, muridnya, James Richardson Logan, menyederhanakannya menjadi Indonesia, yang berasal dari dua kata Yunani. Indos, India, Nesus pulau. Nama ini semakin populer di kalangan akademisi Eropa yang mempelajari wilayah Nusantara. Namun, pada saat itu, istilah Indonesia masih belum digunakan oleh penduduk pribumi. Peran Adolf Bastian dalam memopulerkan nama Indonesia. Seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Bastian kemudian memainkan peran besar dalam menyebarluaskan istilah ini. Dalam bukunya, Indonesian Order di Inseln des Malaischen Archipels, 1884, Bastian menggunakan kata Indonesia untuk merujuk pada kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Dari sinilah istilah Indonesia mulai dikenal lebih luas dan akhirnya diadopsi oleh para nasionalis Indonesia. Pada awal abad ke-20, seiring dengan berkembangnya pergerakan nasionalisme, para tokoh pergerakan mulai menggunakan istilah Indonesia sebagai simbol perjuangan. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pertama yang menggunakan nama ini secara resmi saat mendirikan Indonesisch Persbureau di Belanda pada tahun 1913. Kemudian, pada tahun 1928, dalam Kongres Pemuda II, istilah Indonesia semakin diperkuat melalui Sumpah Pemuda, yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Sejak saat itu, nama ini menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan identitas kebangsaan. Diabadikan sebagai nama negara. Puncaknya, pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan, mereka secara resmi menggunakan nama Republik Indonesia sebagai identitas negara yang merdeka. Dari sekadar istilah akademis di Eropa, nama Indonesia akhirnya menjadi nama resmi sebuah negara berdaulat yang dihuni oleh lebih dari 270 juta jiwa. Sejarah nama Indonesia menunjukkan bagaimana sebuah istilah yang awalnya berasal dari luar negeri bisa diadopsi dan digunakan untuk memperkuat semangat nasionalisme. Para pendiri bangsa dengan cermat memilih nama yang tidak hanya mencerminkan geografi negara ini, tetapi juga memperkuat persatuan rakyatnya. Jadi, ketika kita menyebut diri sebagai orang Indonesia, kita tidak hanya menyebut nama negara, tetapi juga mengenang sejarah panjang perjuangan bangsa untuk memperoleh identitasnya sendiri.